Satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, terpuji termulia Engkau Allah kami yang hidup. Sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur buat kasih setiamu, buat pemeliharaanmu sepanjang waktu ini Tuhan. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami, sehingga hari ini Tuhan, dengan kasih-Mu itu Tuhan, Engkau memilih setiap kami untuk kami boleh mengikuti, menghadiri kebaktian Pengumuman Toga Mandalu Sektor 8 di sini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang dengan segala kerendahan hati, dengan hati yang haus dan lapar ingin bertemu bersama keluarga di Mandalu, terlebih lagi bertemu dengan Engkau Tuhan. Biarlah lewat pertemuan ini Tuhan, lewat ibadah, lewat pujian penyembahan kami, bahkan lewat firman yang boleh kami mau dengar hari ini sama-sama, kami boleh dipuaskan dengan kasih-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau, hadirlah di tempat kami Tuhan, di tempat ini. Sekalipun mungkin jumlah kami sangat sedikit, 2 atau 3 orang, Engkau berkata, Engkau ada bersama-sama kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Hari ini Bapa yang baik, mari Bapa, hamba-Mu terbatas, kami percaya Kau Allah yang tidak terbatas. Hari ini Engkau yang memampukan, yang memberikan roh hikmat penguayuan, pengurapan buat hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Berkati setiap kami Bapa, biarlah firman yang boleh ditaburkan hari ini Tuhan, itu boleh tertanam dalam hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga nanti ketika kami pulang kami boleh membawa firman-Mu di dalam penuh sukacita. Dan hari ini kami satukan hati kami juga berdoa buat inang kami yang kami kasihi, dan di mana Tuhan yang sudah memberikan waktu dan tempat dengan penuh sukacita yang menerima kami boleh di rumah ini menjadi langgatan perjamitaan Tuhan. Mari Bapa yang baik, Engkau tahu di dalam kesendirian dia Tuhan yang tidak lagi bersama dengan suaminya. Mari Bapa dengan usia yang sudah lansia juga Tuhan, mari Tuhan Engkau yang berikan kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera-Mu. Biarlah di masa tuanya ini Tuhan, dia juga semakin lebih lagi mengenal Engkau, semakin lebih mengasihi Engkau Tuhan, sehingga ketika Engkau datang menemui dia dalam tetap setia di dalam Engkau. Berkati anak cucunya, berkati seluruh pinoparnya. Biarlah damai sejahtera Allah memerintah atas keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami siapkan hati kami yang rindu dan haus mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan sama-sama, amin. Salam Amang Indah yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Amin. Terpuji nama Tuhan ya. Pastinya kita tetap mengatakan luar biasa. Karena apa? Karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kita, di mana ini terakhir ya, kita mengadakan pertaniangan di tahun 2024 ini. Ya, harapan hati akan pengurus juga bilang kalau bisa kita rame-rame ya. Tapi ya inilah yang mungkin dipercayakan Tuhan, dan yang lainnya saudara kita karena ada halangan yang baik lah ya. Wah, Ina jangan kecewa ya nak. Ya. Jadi berapapun jumlahnya kita percaya ada beribu malaikat di sini ya. Amin Ina. Jadi baiklah Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita dipercayakan untuk kita boleh sama-sama merenungkan firman-Nya, diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai, ini agak panjang ya, 38. Kita boleh baca secara bergantian ya, Amang Enang. Yang pertama saya duluan ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Sudah? Kita baca secara bergantian. Yang pertama saya 26, baru kemudian dilanjutkan oleh Bapak Ibu ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah kesalahan itu?"
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan bersudah." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan memenuhi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 baginya, yang disebut mandul itu." Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kita sama-sama baca ya Bapak Ibu, 38 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Dan lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, amin ya saudaraku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di awal November, tanggal 1 November kemarin, seluruh umat Gereja Katolik merayakan hari Raya Santa Perawan Maria ya, dan diangkat, yang dimana dia diangkat di sorga ya. Ini juga dan juga Bapak Gereja percaya bahwa teladan hidup Maria, lewat kesetiaannya, lewat ketaatannya, ia diangkat ke sorga oleh Sang Penciptanya karena ia mengandung Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih ya, ayat ini yang dimana saat hari ini kita dipercayakan judulnya ya, natsnya adalah dimana Lukas 1 ayat 37 dikatakan, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ya, nats kita hari ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang terkasih, pernyataan bagi Allah ya menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apapun ya yang ada yang terjadi di muka bumi ini, bahkan bagi manusia, bahkan bagi seorang Maria, tidak ada yang mustahil. Tapi ia menunjukkan kuasanya, di mana Maria ketika malaikat Gabriel mengutus ya, ketika Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menemui Maria untuk menyampaikan pesan bahwa dia akan mengandung. Bapak Ibu, berita ini membuat pastinya Maria terkejut. Secara manusia dia sok, bagaimana saya akan hamil, mengandung, sementara saya belum bersuami. Mungkin dalam hati Maria ya, dalam pikirannya sepanjang waktu itu adalah untuk berdoa bang, supaya kelak nanti pernikahannya boleh berjalan dengan baik. Kalaupun dia hamil, karena hamil adalah karena dia sudah bersuami, menikah dengan Yusuf. Tapi malaikat Tuhan menyampaikan kepada dia bahwa engkau akan mengandung, hai Maria yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, secara manusia, Maria mungkin bisa jadi khawatir, takut, kecewa, ya, banyak hal-hal lain yang dia pikirkan. Kenapa? Maria dipandang adalah seorang yang hidupnya suci, yang kudus. Tapi bagaimana ketika dia akan hamil di luar dari pernikahan? Bagaimana dia untuk menyampaikan itu dengan keluarga, orang tuanya, saudaranya? Pasti ini sebuah keaiban. Benar Bapak Ibu ya? Sebuah hal yang mungkin sangat memalukan. Kenapa harus saya? Mungkin gitu ya, secara pribadi dalam hati Maria, kenapa yang harus saya menerima ini? Bagaimana tanggapan orang lain? Hamil, belum menikah. Pada zaman dahulu, masa Maria ya, orang yang kedapatan berzina akan dilempari dengan batu sampai mati. Bagaimana lagi
hamil, ya, tanpa suami, diketahui oleh orang-orang lingkungan tersebut. Dia memiliki hati kekhawatiran, ketakutan. Tapi karena malaikat Tuhan yang menyampaikan hal demikian, dikatakan dari ayat 38, dikatakan 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, dia memiliki respon, Bapak Ibu yang terkasih. Dia memiliki hati yang percaya. Jadilah padaku seturut dengan firman-Mu, jadilah seturut dengan perkataanmu. Jika itu yang sudah dikehendaki Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat ini, ya, kita bisa melihat respon. Kita bisa melihat contoh teladan Maria dan Yusuf ketika mereka diperhadapkan sebuah situasi yang mustahil bagi manusia. Ya, yang pertama adalah ya, percaya. Dengan iman dia percaya. Bukan gampang untuk menerima hal demikian. Ya, sekalipun mungkin dia antara dianya malaikat Tuhan dengan dianya yang komunikasi. Tapi dengan orang lain bagaimana? Ketika didapati dia hamil, ya, tapi ia memiliki iman percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika Maria percaya dengan imannya, maka ia terhubung dengan Tuhan. Maka dia, ya, memiliki, ya, hati penundukan. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, ia belajar untuk taat dengan firman Tuhan. Taat kepada apa yang diperkatakan malaikat Tuhan kepada dia. Ketika kita taat, Bapak Ibu yang terkasih, ya, kita sedang merendahkan hati kita. Kita sedang menunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba. Ya, bahwa dia percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan dalam dirinya, dia dapat melewati semuanya. Jadi ada dua hal, percaya dengan iman, kemudian dia taat. Ketika taat, dia memiliki kerendahan hati, bahwa dia mengakui bahwa dia hamba. Jadilah padaku seperti apa yang kau inginkan. Jadilah padaku menurut perkataanmu, katanya kepada malaikat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah untuk setiap kita, Bapak Ibu, ya. Jikalau Tuhan izinkan kita mengalami berbagai-bagai persoalan di dalam kehidupan kita, bukan tanpa sebab Ia mengizinkan itu, ya. Kekurangankah, kekeringankah, kegagalankah, sakit penyakitkah, kekhawatiran, ketakutan, bukan tanpa sebab Tuhan mengizinkan itu. Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan untuk semua itu. Bagaimana Maria juga, ketika Tuhan izinkan dia untuk mengalami sebuah persoalan yang mustahil bagi manusia, dan ini menjadi sebuah misteri bagi manusia, tapi ketika dia taat, yang dimana Tuhan dalam perjanjian lama juga dia sudah berjanji akan ada Mesias, akan ada penyelamat, ya, lewat hidup Maria Tuhan pakai, karena dia adalah orang yang pilihan Tuhan, karena dia adalah orang yang hidup kudus, hidup yang suci. Demikian setiap kita, Bapak Ibu yang terkasih, bukan tanpa tujuan Tuhan membawa kita kepada masalah, bukan tanpa sebab Tuhan membawa kita ke dalam pergumulan, bahkan badai kehidupan. Tidak tanpa sebab dia melakukan itu, Bapak Ibu yang terkasih. Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan untuk membawa setiap kita. Karena kita tahu, Bapak Ibu, kita bukanlah anak-anak gampangan, ya. Karena Tuhan tahu, kita bukan anak-anak gampangan. Orang yang dikasih Tuhan, ya, dia mengajar anak-anaknya. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kita memiliki hati percaya, memiliki iman percaya kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ketika Tuhan izinkan masalah-masalah itu ada, Bapak Ibu, Tuhan rindu untuk setiap kita memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Di dalam Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan.
Dari itu sebabnya mari dengarkan, renungkan firman Tuhan. Ya, firman itu Bapak Ibu yang terkasih ya, di dalam Roh Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan itu hidup dan kuat. Ia bagai pedang bermata dua dimanapun. Ia dapat menusuk amat dalam. Ia dapat memisahkan antara jiwa dan roh. Ya, bahkan sendi-sendi dan sumsum. Kemudian Bapak Ibu, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman Tuhan yang keluar ya dari mulutnya Tuhan. Jadi apapun masalah kita, perkatakan firman. Ketika kita mengalami kekeringan, Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Oleh darahnya, oleh bilur-bilur aku sembuh, aku sehat. Ketika badai persoalan itu datang, tanya Tuhan, kenapa? Apa maumu Tuhan yang lebih lagi aku mau lakukan? Berikan aku kekuatan untuk boleh melalui masa-masa sulit ini. Aku percaya, Bapak Ibu yang terkasih, ketika pencobaan datang itu tidak di luar batas kekuatan kita. Di dalam 1 Korintus 10 ya, 13 atau 10 ya. Pencobaan-pencobaan yang kuberikan itu tidak melebihi batas kekuatanmu. Aku adalah Allah yang setia yang akan memberikan jalan kepadamu. Bapak Ibu, di dalam masalah apapun, percayalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpilih. Kita adalah orang-orang pilihan. Jadi jangan pernah ketika kita yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, diizinkan datang berbagai persoalan dalam kehidupan kita, jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut, bahkan jangan pernah curiga kepada Tuhan. Ya, sebab rancangan Tuhan dikatakan adalah rancangan damai sejahtera. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, kalau menurut Maria, Tuhan mungkin dia dikatakan orang suci, berarti orang suci adalah hidupnya hidup di rumah Tuhan, melayani. Tapi diizinkan dia mengalami persoalan yang sangat ya, mungkin itu adalah sesuatu hal yang sangat berat ya. Seorang gadis yang suci tiba-tiba didengar dia hamil di luar nikah. Wah, bagaimana menghadapi masyarakat di sekitarnya? Bukan cuma dia yang malu, orang tuanya, bahkan mungkin juga tunangannya. Bahkan Mari Yusuf, di dalam hatinya, Yusuf adalah orang yang tulus, tapi di dalam hatinya, karena dia menghormati Maria, yang berkata, setelah kami nanti menikah, aku akan menceraikan dia. Tapi malaikat Tuhan tahu ya, dia katakan, Yusuf, jangan kamu khawatir, jangan kamu ceraikan, ambillah, karena ini adalah seizin Tuhan. Bukan tidak hancur hati mereka mendapatkan hal itu. Kami adalah orang yang setia Tuhan. Kenapa Engkau izinkan masalah ini terjadi? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah satu hal. Ketika kita di dalam masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, Tuhan mau di tengah-tengah masalah itu kita mau bermegah. Bagaimana kita bermegah dalam kesengsaraan? Ya, tapi firman Tuhan yang berkata Bapak Ibu dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidaklah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati setiap kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan dan dipercayakan kepada setiap kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita diajak di sini. Waktu masa-masa sulit itu ada, masa-masa penderitaan itu ada. Percaya, ingatlah bahwa sebelumnya pun Tuhan sudah pernah menolong kita. Jadi kalaupun terjadi lagi masa-masa itu, ingatlah bahwa Tuhan ya akan menolong kita, akan memberikan jalan kita. Kuncinya adalah mengasihi Dia. Ya Bapak Ibu, mengasihi Dia. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan yang kedua, berbahagialah katanya. Ya, bagaimana kita mau berbahagia dalam penderitaan, di dalam kekurangan, dalam kesulitan, dalam banyak masalah.
Ya, dia katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa yang mengasihi dia. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, ujung-ujungnya yang mengasihi dia. Maria adalah orang yang dikasihi Tuhan, Yusuf, tapi Tuhan izinkan dia untuk ya lewat karena kesetiaan mereka, lewat hidup mereka, ya mereka membuat sejarah. Ya, bahkan hidupnya mereka diangkat, ya Maria diangkat ke sorga. Itulah sebabnya sampai saat ini umat Katolik merayakan ada hari yang spesial untuk Bunda Maria. Dia orang pilihan itu. Jadi Bapak Ibu, percayalah di balik semua yang terjadi, ya indah pada waktunya. Kita sudah diberikan keselamatan. Kemudian surga juga sudah menjadi jaminan untuk tempat kita tinggal. Dan yang ketiga, kita juga akan mendapatkan mahkota kehidupan ketika kita sungguh-sungguh di dalamnya Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, miliki iman percaya, tetaplah taat, taklah tinggal di dalam kasih-Nya. Ya, supaya kelak nantinya kita akan mendapatkan ya keselamatan, surga dan mahkota kehidupan. Itu menjadi bagian anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan kasihi. Semua kita berharga seperti biji mata Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Jadi yang terakhir, ya Maria sudah memberikan hidupnya menjadi sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Dia sudah mengorbankan masa mudanya, mengorbankan hidupnya untuk Tuhan. Demikian juga orang-orang Majus, ya, orang-orang Majus yang dimana dalam Matius 2 ayat 11, ya, ketika mereka tahu bahwa Yesus sudah lahir ke dunia, mereka mencari Yesus. Mereka menemui dan menyembah Dia. Coba kita buka dulu Bapak Ibu Matius. Ada yang bisa membaca? Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Terima kasih. Ya, udah. Makasih ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ya. Orang Majus dari timur ketika bertemu dengan Tuhan, mereka membawa harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikianlah setiap kita Bapak Ibu. Kita tahu, ya, ini adalah akhir penghujung tahun 2024, yang dimana bulan 12, ya, seluruh umatnya yang percaya, yang sebagai pengikut Kristus akan merayakan hari kelahirannya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, coba renungkan hal apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan. Apa yang mau kita bawa kepada Tuhan dengan kelahirannya Tuhan Yesus. Apa yang mau kita persembahkan, persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mungkin baik lewat harta bendamu, mungkin ya seperti orang Majus dari timur, emas, menyan, dan mur. Apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan? Baik mungkin waktu kita, karunia, talenta kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Atau mungkin ada diingatkan di hati kita, kita mau juga memberi yang terbaik, mungkin lewat kepada saudara-saudara kita yang mungkin bertahun-tahun sudah tertunda. Atau hal apapun, ketika engkau melakukan, sekecil apapun yang engkau lakukan, dalam Kolose 3 ayat 24, kamu sedang melakukannya untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, biarlah ini jadi perenungan kita. Kita mau di awal tahun 2000, di akhir tahun 2024 ini, bulan Desember, ya, kita mau mempersembahkan hidup kita, harta kita, waktu kita, karunia, talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Biarlah itu menjadi persembahan yang indah, persembahan yang harum bagi Tuhan kita. Ada amin? Ya.
Kita naikkan pujian ini. Bapa, aku persembahkan tubuhku. 1, 2, 3 ya. Bapa, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kita katakan, Bapa, aku persembahkan tubuhku dengan segenap hati. Bapa, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Amin Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Katakan, ku sembah Kau dengan hati penundukan. Kau Tuhan, segenap hati kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, hanya ini yang dapat kami persembahkan Tuhan. Ya, haleluya. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita bersatu dalam doa. Benarlah Tuhan, hanya ini yang dapat kami persembahkan tubuh, bahkan hidup kami Tuhan. Biarlah ini menjadi persembahan yang harum bagimu, persembahan yang indah bagimu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, pakai kami, layakkan setiap kami Bapa. Kami tahu banyak hal kekurangan dalam hidup kami, tapi kami mau Tuhan, karena sore hari yang indah ini kami diingatkan Tuhan, untuk mau mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, yang lain yang ada Tuhan, ini akan kami tinggalkan. Hanya hidup kamilah yang dapat kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menjadi persembahan yang boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Kami mau terus belajar Tuhan, untuk kami percaya dengan iman kami. Apapun persoalan yang boleh Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, kami percaya itu membuat kami naik satu level ke level berikutnya Tuhan. Supaya kami Tuhan benar-benar menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak yang bukan menjadi anak-anak gampangan, tetapi anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang menjadi berkat dimanapun kami boleh ada. Terima kasih Bapa kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar juga kami juga memiliki hati yang taat, ada penundukan Tuhan. Karena kami tahu Bapa, dengan kerendahan hati kami Bapa boleh mengerjakan apa yang menjadi perintah-Mu, untuk kami boleh semakin lebih lagi mengenal pribadi-Mu. Terima kasih buat kebenaran sore hari ini Tuhan. Firman-Mu berkata, ketika firman disuarakan, ia akan melaksanakan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hari ini jadilah padamu, jadilah pada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman ini Tuhan kami boleh hidupi Tuhan. Biarlah di awal tahun, di bulan Tuhan kelahiran-Mu Tuhan, kami boleh benar-benar sungguh-sungguh Bapa merayakan hari
hari kelahiran-Mu, dan Engkau lahir di hati kami, dan kami boleh bersuka cita Bapa. Oleh karena Tuhan, hidup kami adalah orang menjadi terang dan garam dimanapun kami boleh berada. Bahkan keluarga kami Bapa, lewat hidup kami, keluarga kami juga mengalami kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Yesus yang percaya kita katakan sama-sama. Amin.